Corona itu bisa ditunggangi apa enggak? Kalau misalkan corona itu ditunggangi, berarti kan itu sengaja diciptakan ya. Bicara masalah resahnya masyarakat, pasti masyarakat resah dong. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Jadi kali ini konten Tete Eta mau membahas tentang hal yang masih hype-hype-nya, bener nggak? Bener. Jadi aku ditemenin sama narasumber aku yang super cantik. Ya ampun, yang ngomong lebih cantik ya. Generasi milenial yang pengen aku kulik-kulik pendapat dari generasi milenial. Oke, siap ya. Kacamatanya gimana tentang corona itu ada apa enggak? Oke, kita langsung ke pembahasan. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Karena kan sahabat-sahabat di konten aku ini di YouTube Kayak channel masih aku asing ya masih sama aku ya. asing, karena kemarin kedatangannya itu ini. Apa ini? Best friend aku yang teteknya Oh gitu. Iya, jadi kan basicnya ke tante-tante. Jadi kalau gitu. kali ini basicnya ke generasi milenial. Dede-dede gitu ya. Karena kalau aku generasi kolonial. Oh, jadi kolonial ya. jadi udah tua. Nggak apa-apa deh, aku berarti wawancaranya sama Noni Belanda ya. Iya. Ya ampun, cantik banget deh. Oke, jadi aku sebelumnya mau kenalan dulu. Jadi aku Tete Eta, sebelumnya dengan Arinda. Aku manggilnya Dede apa cantik apa gimana ya, bingung ya. Panggil aja nama aku, nggak apa-apa. Yang penting jangan 3 kali ntar muncul di mimpi kamu. Aduh, bisa aja deh. Oke guys, jadi aku mau membahas hal yang masih hype nih, Arinda. Yang masih hype di kalangan masyarakat saat ini ya. Betul, yang masih hype karena yang namanya Corona masih boom di sini, di dunia, nggak cuma di sini ya. Corona itu ada di dunia, makanya aku pengen mendengar pendapat langsung dari generasi milenial. Oke, generasi milenial. Karena kalau generasi aku udah tua, kan pasti ya gimana lah gitu kan. Tapi kalau dari kacamata generasi milenial tuh gimana gitu, menanggapi, percaya nggak sih adanya Corona? Ya pastinya percayalah, karena ya kita lihat aja sekarang ini ya banyak banget. Udah contoh simpelnya gini aja, tetangga aku tuh ya banyak banget siaran-siaran yang ya ampun masih pagi ya, masih melek nih udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan ngeri banget gitu ya. Ternyata setelah tahu nih dikulik-kulik, biasa lah ya emak aku kalau misalkan udah ketemu sama mama yang lain, emak rempong tuh pasti itu meninggal karena covid, karena corona gitu kan ya. Terus juga ada sih beberapa temen aku yang emang udah dinyatakan positif terkena gitu. Oke. Jadi karena aku adalah host di sini, jadi maaf ya permisa, dede, anak-anak tante. Jadi ini tuh anak-anak. Iya, karena followers aku itu, subscriberku tuh anak-anakku bakal panggil tante gitu kan. Oke. Maaf ya tante bawa contekan. Biasa. Udah tua saya kan. Iya bener. Boleh ya. Oke, bukannya nggak profesional tapi emang ya namanya udah pikun ya. Iya benar. Dimaklumin lah. Oke, jadi aku mau tanya tadi masalah yang masih hype yaitu Corona dan generasi milenial dari kacamatanya dia menjawab ada ya? Ada. Jadi menurut kamu itu ada? Ada dong. Corona itu ada? Ada. Oke, karena tadi alasannya yang tadi ya. Tapi juga kita lihat di berita juga kan banyak sekali nih angka-angka yang diberitakan. Itu nggak cuma sekedar angka aja, tapi emang benar-benar angka kenaikan case COVID-19 di Indonesia gitu lah. Kalau misalnya itu nggak ada, berarti itu angka apa gitu loh? Kan nggak mungkin juga kan. Apalagi berita itu kan menginformasikan yang terjadi pada saat ini seperti itu. Kalau misalnya itu nggak ada, itu kayak impossible banget nggak sih? Emang kalau Teteh sendiri lebih ke ada atau nggak ada nih? Kalau aku, ya ada dong. Ada. Nah, oke, pertanyaan kedua nih, karena Arinda selalu Apa nih? Ini jawaban jadi dia bahwa corona itu ada. Jadi corona itu bagaimana? Ada jenis-jenisnya nggak corona itu? Ada. Apa aja?
Kalau setahu aku nih ya, kalau aku ngikutin berita itu ada yang dari UK. Tapi aku lupa nomornya berapa gitu kan ya. Ada UK, kemudian ada yang kalau tadi sempat baca itu ada yang Corona California juga ada kan. Nah ini yang terbaru nih dari India nih ya, imigrasi namanya Delta gitu kan ya, yang masih booming, yang dimana pada saat ini akhirnya pemerintah sigap melaksanakan program PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, karena adanya tingkat kenaikan varian Delta ini yang di Indonesia, tingkat kematiannya yang tinggi dan orang yang terinfeksi juga banyak banget gitu. Oke, jadi itu tipenya Corona Yes. yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya karena aku kepo banget nih, namanya juga emak-emak kan, kita juga butuh wawasan juga ya. Oke, selanjutnya maaf nih ngintip dulu. Oke, selanjutnya Corona itu bisa ditunggangi apa enggak, Arinda? Itu bentar nih ya, kan pertanyaannya Corona itu bisa ditunggangi atau enggak gitu ya? Ditunggangi oleh seseorang ataupun oknum. Menurut Arinda, Corona bisa ditunggangi apa enggak? Itu jadi kayak udah ya, Corona ditunggangi gitu kayak lucu banget gitu menurut Jadi aku. enggak ya? Ya enggak dong, pasti itu kan sebuah virus ya, itu sebuah penyakit. Ya nggak mungkin, terus gimana caranya nungganginya gitu loh? Karena kan masih hype-hype-nya, masih nyaman-nyamannya nih Corona. Ya pasti seseorang akan salah satu oknum, jangan seseorang ya, salah satu oknum Pokoknya kita maupun sebutnya orang. oknum aja. Oke, boleh. Ya tapi itu orang juga ya, bukan iya, hewan ya. Nah, maaf. dia menunggangi Maaf. gitu kan. Dia menunggangi, pasti dia nyaman karena memang ya senyaman itu gitu kan Corona itu. Tapi di sini yang masih aku bingung itu bagaimana cara menunggangi sebuah penyakit gitu loh. Kalau misalkan Corona itu ditunggangi, berarti kan itu sengaja diciptakan ya, atau sengaja disebarluaskan seperti itu. Tapi kalau menurutku yang namanya penyakit itu emang pasti sudah ada, apalagi virus gitu loh. Jadi itu adalah perkembangan dari bukan varian ya, aku bilangnya apa ya? Dari virus yang lain gitu loh. Karena kan kalau yang kita tahu nih, kalau misalkan di berita-berita nih ya, COVID-19 atau SARS-CoV ini kan turunan dari virus MERS yang dulu sempat booming juga di Arab gitu kan. Nah, kalau misalkan itu ditunggangi, itu aku masih mikir sih cara nungganginya tuh gimana gitu. Iya enggak? Oke, yaitu generasi milenial, kacamatanya seperti itu. Jadi aku nggak bisa, argumen aku harus diiyakan itu nggak bisa. Karena setiap orang, setiap individu berhak berargumentasi. Iya, gitu betul ya. banget. Iya, Kita betul saling menghargai dengan betul adanya pendapat banget. seseorang. Betul Oke, selanjutnya biasa Teteh nyontek dulu. Ini tante nyontek, tapi nggak apa-apa sih Nggak ya. apa-apa ya. Host mah bebas ya. Host bebas, nggak salah. Ntar nih, pentil ketiga tuh aduh. Oke guys, jadi selanjutnya aku mau tanya ke Arinda. Pasti ya mungkin sama ya kacamatanya dan sama generasi milenial yang nonton juga yang di luar, karena ini aku comot salah satu generasi milenial. Nah, dengan adanya Corona Arinda membuat resah masyarakat nggak sih? Bagaimana menurut Arinda? Kalau resah pastinya iya. Kenapa aku bilang resah? Karena bisa kita lihat sekarang di lingkungan kita itu kan udah biasanya nih kalau misalnya kita keluar ya enjoy aja, nggak usah pakai masker lah, nggak perlu bawa hand sanitizer segala macem kan. Nah kalau misalkan bicara masalah resahnya masyarakat, pasti masyarakat resah dong. Kalau misalkan nih kita keluar kalau nggak pakai masker, aduh ntar ada kena corona lagi, ntar ngobrol sama siapa kena corona lagi gitu kan. Makanya bukannya corona itu enak, merugikan juga ya berarti ya? Merugikan untuk salah satu pihak dan mengenakan untuk salah satu pihak, atau dua-duanya sama porsinya? Yang dienakin siapa nih? Ya I don't know. Yang oknum tadi gitu. Ya oknum itu juga orang. Karena kalau menurutku coronavirus sendiri itu ya itu merugikan gitu loh, itu meresahkan masyarakat seperti itu. Kita lihat sekarang. Karena apa? Karena harganya corona. Ya bukan harganya juga, tapi karena keberadaannya corona itu sendiri gitu loh.
Jadi adanya virus yang sebelumnya masyarakat tuh bisa bebas ya, pergi kemana aja, nggak dibatasi, kemudian bareng sama siapa aja juga nggak dibatasi. Sekarang kita harus minimal jaga jarak nih 1 meter, karena kan kita nggak bisa nih kontak fisik langsung, karena penularannya kan lewat kontak fisik langsung juga kan ya. Nah paling nggak pencegahannya kita pakai masker, kemudian kalau misalkan habis dari luar kita cuci tangan, kalau ya minimal pakai hand sanitizer lah ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya ada positifnya itu ya kita jadi gaya hidupnya lebih bersih aja ya, keluar dari luar ya kita cuci tangan dulu gitu kan ya. Tapi kalau misalkan meresahkan karena dibatasi itu sih menurutku sih. Karena dibatasi. Ya betul. Itu yang aku garis bawahi di sini, karena dibatasi. Ya memang corona itu memang dibatasi memang, karena nggak semua orang bisa memiliki corona. Oke, selanjutnya biasa maklum tante ngintip mulu. Corona itu sebenarnya gimana sih generasi milenial? Corona Gimana sih? Corona itu gimana menurut kamu? menurutku ya ya ngeri sih, tapi Ngerinya karena apa? Karena harga yang ditetapkan atau karena spesifikasinya? ya karena itu penyakit dan nular maksudnya nularnya cepet banget gitu loh. Kalau misalkan itu nggak ngeri, apalagi sampai angka kematian yang ada di Indonesia itu kan tinggi perharinya kan ya. Ya menurutku ngeri gitu loh. Ngeri juga ya, jadi corona itu juga bukan karena ngeri hal itu juga, tapi corona juga berpengaruh dengan dompet seseorang. Bener nggak? Ya bener juga sih, bener ya, karena orang-orang kan kalau misalkan nih ya pada santer-santer nih, misal biasa lah ya emak-emak nonton WhatsApp, kan di situ emak-emak ya. Emak-emak lagi nenek saya. Ya ampun. Pasti kan lihat grup WhatsApp nih, cara mencegah corona dengan minum vitamin setiap hari. Nah itu diborong nih semuanya ya. Kemudian minum susu Beruang. murni ya. Aku bilangnya susu murni. Beruang jangan lupa ya, endorse ya. Disebut nih. Oke, susu beruang gitu ya. Langsung ciduk semuanya gitu kan ya. Kalau nguras dompet iya sih menurutku nguras. Berarti dompet. corona menguras dompet dong. Pasti. Iya, Karena bisa mempengaruhi gaya hidup nggak? Bisa dong. Ya pastinya bisa Bisa lah banget ya. Karena sangat mempengaruhi. mempengaruhi, karena adanya corona di sini tuh sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat dan Iya betul. orang-orang. Jadi lifestyle masyarakat tuh jadi berubah drastis semenjak adanya corona. gitu. Oke, selanjutnya ya Tante nyontek lagi nih. ya pasti karena kerjaan numpuk ya, say. Biasa lah ya. Oke, tadi udah disebut tentang corona ada beberapa tipe gitu kan sama si Arinda yang dari awal video sudah menjelaskan Arinda itu menurut Arinda tipe-tipe Itu menurut corona. aku ya, setahu aku lihat di berita. Jadi kalau salah mohon maaf nih ya, mohon maaf, bukan ilmuwan soalnya. Jangan Jadi nggak dihujat tahu, ya. jangan dihujat ya. Oke, nggak menerima hujatan. Oke, masih banyak banget sebenarnya pertanyaan tentang corona dari pandangan, dari kacamata seorang milenial yang akan menjadi penerus bangsa. Nah, Oke, penerus bangsa, siap. Oke, jadi kita disponsori juga. Waduh, ngeri banget ya disponsori kita. Jadi lagi ngafe, lagi duduk bincang-bincang santai. Ini nggak ada debat apapun. Aku mengundang Arinda yang cantik ini ke sini karena aku memang bener-bener pure pengen Berbagi menanyakan. informasi. Nah, Siapa tahu pandangan kan dari ya. dia, pendapat dari Dan dia. di sini kita nggak ada debat-debatan ya, kita benar-benar debat. bertukar pendapat. Jadi pasti kalau tukar pendapat ada yang pro, ada yang kontra, bener nggak? Bener. Ini cocoknya jadi anak tante nih ya. Oke, tante jadikan anak dong. Aku juga mau dong. Oke, kita lagi nongkrong di mana nih Arinda nih? Ada di Houston Cafe. Lagi di ya. Houston Cafe. Jadi juga Houston Cafe ini menu-menunya juga di bawah standar banget, murah standar banget. kafe loh ini harganya di bawah Bener, standar bener, bener. kafe. Nih, dari Rp5.000 sudah bisa ngafe di sini. 5.000 dan ini kalau misalnya coffee biasanya nih ya, kalau coffee kan
pada malas ke kafe karena aduh kok mahal gitu ya. Nah Ya. ini tuh bener-bener standar banget harganya ya. Sangat ekonomis. Betul sekali. Buat anak-anak SMA pun bisa lah, SMP juga bisa Apalagi lah. lagi air nongkrong di bulan, sini. pengen nongkrong ya langsung aja datang ke sini nggak apa-apa. Ini di jalan mana Arinda tempatnya? Aduh kalau jalan aku juga nggak tahu nih. Tahu ya? Oke, jadi host hari ini di alun-alun Dekat Kabupaten alun-alun Batang. Iya benar dekat rumah dinas Bupati Batang. Nah, gitu. Langsung Itu ancer-ancernya. Aduh, bahasa orang mana nih ancer-ancer orang Jawa. Jadi Ya aku juga taunya ancer-ancer. Aku bener lagi mikir. Oh iya bener ancer-ancer. Oke, Iya, ya. guys, jadi sebelumnya mau ngasih tahu dulu nih kalau aku sama Arinda itu memang orang Jawa gitu ya. Kita dari Jawa Tengah dan kita itu bahasa Betul. Jawanya sangat fasih. Iya. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia belibet ya tapi kita tetap bisa bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris mohon maaf. Ya, mohon Oke, kita lanjut ke pertanyaan. pertanyaan Oke. yang selanjutnya buat Arinda. Oke. Berasa kayak di interogasi polisi kampus ya. Oh ya Allah. Arinda, corona bisa ditunggangi nggak? Pokoknya kalau aku definitely nggak bisa. Oke. Jelas banget, jelas padat. Nggak Singkat, bisa. singkat, padat dan jelas nggak bisa. Oke lah, saya menerima karena saya lebih tua. Oke. Corona itu bisa disetir nggak sih sama seseorang yang akan menggunakan corona itu sebagai asetnya? Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya. Aku ditunggangi, corona bisa ditunggangi atau enggak? Jawabanku enggak ya. Kalau Tapi disetir bisa dong. kok bisa? Ya bisa, karena Gimana nih setiap nyetir? orang- Aku masih bayangin gimana caranya nyetir corona. Emang gimana caranya? Loh, corona itu bisa disetir dengan seseorang yang ingin memanfaatkan sedikit ataupun banyaknya corona. Tapi kalau ditunggangi kan beda lagi. Kalau ditunggangi berarti ya ada satu gerombolan, satu apa ya bahasanya itu satu geng lah ya kalau bahasa kita orang sini nggak ngerti bahasa politik. Ya dialah yang ini, gitu kan? Oke, berarti gimana menurut Arinda? Nggak bisa setir ya berarti ya? Ya balik lagi ke statementku Yang pertama. ditunggangi aja nggak bisa, apalagi disetir gitu. Sepertinya dia tidak bisa menerima hoax guys. Nggak bisa menerima hoax guys. Oke. Ya nggak bisa menerima hoax. Oke, jadi generasi milenial kita itu masih bersih banget. Iya betul. Jadi kalau ada generasi milenial yang sudah campur-campur nggak jelas, udah terkontaminasi ya rasanya ya. terkontaminasi. Mungkin dia butuh corona di depannya langsung. Betul. Karena nggak percaya kan. Percaya ya. Nah, kalau Arinda kan percaya adanya corona. Iyalah teman biasa main bareng nih ya. Berapa hari berarti 1 minggu sebelumnya nih. Enggak 2 minggu sebelumnya masih telepon-teleponan nih masih sehat. Terus 1 minggu setelahnya dapat kabar, aku positif. Aku balesin dong pertamanya, aku positif hamil gitu kan. Ini nggak mungkin. Ternyata bilang aku positif COVID-19. Pasti pada terkejut dong ya. Baru aja kemarin teleponan sehat ya, fit call lagi. Hai lagi, bener-bener ceria banget. Tiba-tiba dapat kabar. Terus akhirnya aku tanya-tanya juga kan ya, emang kamu awalnya gimana gitu kan? Ya aku awalnya tuh demam, terus lama-kelamaan tuh kayak flu gitu. Nah mulai nih katanya hari kedua apa ya bukan Penyebab flu apa? Penyebab flu virus influenza gitu. Jadi Tapi di COVID-19 ini juga indikasinya ada gejala flu-nya seperti itu. Nah di hari ketiganya nih temanku itu nggak bisa mencium bau apapun dan lidahnya nggak bisa ngerasain apapun. mungkin coronanya nggak bersih, jadi nggak Oh bisa gitu nyium. ya. Jadi corona itu harus bersih, karena kan enak ya kalau corona bersih, kalau corona kotor. Tahu kan namanya Pasti kita virus tuh pasti kotor ya. karena Oke, bersin oke. gitu kan. Corona bersin ya? Bisa mengakibatkan bersin nggak? Kalau misalkan flu pasti auto bersin dong. Atau bersin kan? Nah karena itu corona belum disapu tuh, jadi harus sapu dulu biar nggak bersin. Kenapa nggak sekalian di vacuum cleaner aja? Di vacuum cleaner ya, di pel sekalian, gitu ya. Oke guys, jadi ternyata seru juga ya ngomong sama anak-anak zaman
jadiin anak buah dong. Banyak aku jual. Maksudnya ada buat siapa tahu kan jadi apa namanya butuh co-host nantinya buat konten gitu kan ya. Aduh biasa nih kalau bilang anak buah langsung kemana-mana ya. Ya doakan semoga channel Teteh ini Amin amin ya Allah. bisa high juga kayak corona nih bisa high. Nanti insya Allah Arinda selalu ada di podcast aku deh. Oke. Selanjutnya Arinda, jangan ngobrolin yang agak apa ya? Apa nih? Agak high. Terus gesturnya agak apa nih? Gimana nih? Apa gimana? Oke. Aku udah pasti ada beberapa pertanyaan tentang corona. Jadi itu corona itu sebenarnya udah ada belum sih dari sejak dulu? Kamu tahu corona itu dari kapan? Aku tahu corona itu dari awal 2020. Nah itu Awal kan 2020. 2020. Sebenarnya aku sempat baca berita internasional juga sih kalau misalkan di luar negeri di Cina itu udah ada, berarti di akhir 2019 itu udah ada corona. Cuman kalau yang di Indonesia sendiri itu awal 2020 aku tahu. Masuk ke Indonesia itu awal 2020. Bukankah corona itu ada tahun 1974? 1974. Tua amat ya, perasaan baru boomingnya sekarang ya. Kalau aku sih aku tahu baru tahunya boomingnya sekarang gitu ya. Jadi kayak kalau sebut 74, oh iya soalnya Teteh kolonial sih ya. Gitu ya. Aduh, dia mah orang zaman sekarang berani yang orang tua. Ya ampun, ya ampun. Tante maaf tante, aduh nggak jadi ada buah deh besok ya. Jadi generasi milenial tahunya itu corona itu pada rilisnya. Rilisnya Munculnya corona itu pada tahun awal 2020. Padahal kamu tahu nggak Arin? Padahal karena ini tante ya, tante masih karena kamu sekarang tante juga. Karena corona itu setahu aku rilis pada tahun 1974 dan juga viral juga tuh dia si corona itu pada sampai tanggal 2005. Itu dia masih viral sampai 2005 loh. Berarti kan dia sudah ada dari sejak dulu, makanya buka majalah sekolah, majalah apa, pelajaran gitu loh. Bentar nih. Bener nih aku jadi agak aneh ya. Corona dirilis tahun 1970. Terus ada di majalah-majalah juga. Itu corona apa ya? Aku jadi bingung ya. Loh, corona sudah ada dari dulu. Kok bisa? Ya bisa kan corona mobil. Jadi dari tadi aku mewawancarai dan menginterogasi sih. Gua ada menggebu-gebu ya. Oke, bahasnya coronavirus, ternyata corona mobil ya. Makanya gue bingung, bisa disetir, bisa ditunggangi ya ampun. Itu kuda apa kendaraan apa? Makanya corona itu sudah hype memang dari dulu dan Gue tadi udah bilangnya coronavirus ya, ternyata corona mobil ya Allah. Oke, guys. Oke. Jadi itu adalah ya karena kita itu Aku prank tante guys. ya karena tante sudah tua tapi ya jiwa muda lah ya. Makanya kan pengen juga nih biar ikutan muda, manggilnya narasumber yang muda juga. Yang dari generasi milenial ya. Generasi milenial. For apa aku lupa nih, aduh kalau ngomong bahasa Inggris jadi belibet ya mulutnya ya. Ada sini bahasa Belanda, dari bahasa Inggris sama aku ya. Oke guys, jadi dari tadi tuh aku memang melontarkan pertanyaan ke Arinda. Itu adalah corona mobil. Ya ampun ya. Jadi itemnya itu yang aku maksud mobil, tapi karena generasi milenial zaman sekarang tahu corona, taunya Karena bilangnya masih hype sekarang. corona masih ada sekarang, bisa dicek di YouTube. Nah, jadi saya cek di Google, sorry. Kalau di YouTube mungkin yang membuat konten hanya 1, 2, 3 ya. Tapi kalau di Google itu memang masih hype juga karena corona. Untung depan masih ada kamera ya. Ntar deh kita tunggu di belakang kamera ya, Tante ya. Jadi corona ini memang hype juga pada zamannya. Dan karena bilangnya jangan corona, mobil corona, oke? ya kan dia corona juga, kan aku mau nyebutnya merah. Oh iya, oke. Kalau aku nggak nyebut merek, nanti aku nggak di endorse nggak apa lah. Oh iya. Oke lanjut. Oke, jadi dari tadi aku melontarkan pertanyaan ke generasi milenial karena generasi milenial ini taunya corona itu yaitu corona Virus. Nah, jadi itu kurangnya wawasan mungkin untuk generasi milenial. Jadi karena
ngasih tahu Sama ya. generasi milenial itu tahu bahwa corona itu sudah ada sejak dulu, tapi ya corona mobil, bukan corona itu gitu yang tante maksud. Oke deh, emang harus berguru sama yang lebih tua ya, bener. Jadi buat yang nonton, buat subscriber aku yang udah nonton, jangan kecewa karena tante memang sukanya tuh menghibur banget. Kali ini aku kena prank beneran ya, emang. Sebenarnya nggak ngeprank karena tante itu sebenarnya pengen mengukur kualitas yang ada di pikiran anak generasi zaman sekarang. Oh gitu. Jadi yang memang ada di pikiran anak generasi zaman sekarang itu ya corona itu. Sedangkan corona itu banyak banget. Corona itu ya sudah dari zaman dulu juga sudah ada memang sebenarnya. Tapi coronanya ternyata corona mobil. Corona car ya, wine. Ada juga tuh spring bed namanya corona. Kan enak juga tuh diumbul-umbul gitu kan. Bikin. Oke guys, thank you. Oke. Udah mau lihat, udah mau nonton channel podcast Teteh. Iya. Dan kalau misalkan lewat nih ya di beranda YouTube-nya, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share. Tuh. Apa lagi dong nih promosinya buat konten Teteh? Promosinya. Kalau aku sih nanti aku promosiin di akun Instagram aku aja deh. Thank you. Yeah. Buat semuanya boleh share sebanyak-banyaknya, salin link. Nanti Teteh kalau video Siapa tahu jadi anak buahnya Teteh ya. Kalau misalnya banyak yang share. lulus karena iya. karena Teteh kesini ada 3. Oke guys, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa safety, stay safe buat semuanya. Stay Jangan healthy. lupa, jangan lupa pakai masker dan jangan lupa ikuti panduan pemerintah. Oke, Karena memang lagi PPKM juga. Karena aku dan Arinda kita nggak pakai masker karena kita memang sudah tes swab antigen. Iya, Jadi betul. aku sama Arinda memang sudah swab antigen. Dan jangan lupa juga kita udah divaksin 2 kali ya. Kita udah dapat vaksin 2 kali. Oke, jadi bukan promosi juga ya, tapi kita memberi informasi Betul bahwa banget. corona itu bukan hanya itu. Iya. Bukan hanya virus, tapi Tapi- corona itu banyak juga jenisnya. Ternyata jenis produk ya. Oke. Thank you buat anak-anak aku yang udah nonton karena kalian adalah sebagian dari anak-anak Teteh. Karena biasanya followernya Teteh itu dari follower TikTok juga. Oh gitu. Jadi Oke. thank you ya guys. See you next time. Jangan bosen sama konten Teteh. Semoga kalian suka.